warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Febri. Pagi Bu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai coaching kita hari ini, saya mau tanya, Ibu mengampu bidang studi apa Bu? Sosiologi. Sosiologi kelas berapa Bu? Sosiologi kelas 10, 11, 12. 10, 11, 12. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Jadi sebelum saya mengamati supervisi akademik proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelumnya saya melakukan supervisi kelas, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai tahap awal sebelum Ibu melakukan proses belajar mengajar. Agar ada kesiapan sebelum Ibu melakukan proses belajar mengajar di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa aja Bu? Ini saya mau mengajar materi bab kedua, yaitu penelitian sosial. Jadi tujuan pembelajarannya itu ada 5 Bu. Yang pertama untuk mengetahui agar siswa mampu mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian sosial. Kemudian agar siswa saya mampu menentukan topik penelitian. Kemudian agar siswa mampu menyusun rancangan penelitian, dan agar siswa mampu menyusun instrumen dan mengumpulkan data-data penelitian. Kemudian yang terakhir adalah untuk agar siswa mampu menganalisis data yang sudah mereka dapat dan kemudian membuat laporan hasil penelitian mereka. Berarti Ibu membahas tentang materinya penelitian ya Bu ya? Iya, penelitian sosial. Penelitian sosial. Sebelumnya bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau diobservasi Bu? Melalui aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Bu. Berarti ada 2 aspek Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu kan, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strateginya atau model yang akan diterapkan. Dari strategi yang saya gunakan itu yang saya pakai untuk mengetahui agar mereka mampu mendeskripsikan penelitiannya, kemudian agar mereka mampu menyusun rancangan penelitiannya, kemudian sampai mereka mampu menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan menyusun laporan hasil dari perolehan data yang mereka dapat. Berarti model pembelajaran yang Ibu pakai itu apa Bu? Model pembelajaran yang saya pakai itu adalah namanya TGT Bu. Oh, TGT. Berbasis game edukasi. Game edukasi, berarti siswa di kelas itu bermain sambil belajar Bu ya? Iya Bu. Jadi media yang Ibu pakai itu berupa apa tuh Bu medianya? Berupa game edukasi Bu. Ada dari saya menggunakan beberapa aplikasi yang ada di Google seperti Word Lab, Word Lab. Kemudian ada juga saya membagikan beberapa kertas seperti itu. Kemudian setelah saya menjelaskan apa itu proses berpikir, kemudian apa saja instrumen penelitian misalnya, kemudian saya mengadakan refleksi berupa game gitu Bu. Jadi saya bagikan anak-anak jadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok saya beri kertas, kemudian saya minta mereka buat pertanyaan, kemudian pertanyaan dan jawaban, kemudian nanti saya acak, kemudian mereka setelah saya acak kertas-kertas itu, kemudian
masing-masing kelompok saya berikan instruksi untuk mencari atau mencocokkan yang mana pertanyaan dan soal yang sudah mereka buat masing-masing kelompok. Seperti itu. Berarti umpan baliknya siswa membuat pertanyaan dan jawaban, Bu, ya. Iya. Berarti kalau bisa dibilang Ibu udah pakai dua model pembelajaran, PBL dan PJBL, Bu, ya. Iya. Kira-kira kapan nih waktunya yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Di hari apa, jam keberapa, dan kelas berapa, Bu? Saya akan melakukannya besok, Bu, besok hari Rabu ya, Bu, ya. Rabu tanggal 5 Desember jam ke-34, yaitu jam 9, Bu. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi, Bu, ya, besok. Kalau gitu boleh saya observasi ke kelas Ibu, Bu, melihat bagaimana proses belajar mengajar Ibu di kelas? Oke, Bu, boleh, Bu. Setelah itu nanti kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Setelah saya observasi ke kelas Ibu, saya melakukan supervisi akademik, kita akan melakukan percakapan pasca observasi, Bu. Jadi sebelum berakhir nih, Bu, ya, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan atau Ibu ambil dari percakapan kita hari ini, Bu? Yang bisa saya ambil adalah berarti kita sebelum masuk ke kelas itu harus melakukan beberapa persiapan gitu, Bu, ya. Harus sesuai, misalnya tujuan pembelajarannya harus kita tahu tujuan pembelajarannya sebelum kita mulai pembelajaran di kelas, agar nanti waktu kita menyampaikan materi di kelas itu tetap pada jalurnya gitu, Bu, ya. Tidak keluar dari tujuan pembelajaran dan bisa mengefisiensi waktu gitu. Berarti Ibu di kelas sudah menerapkan Merdeka Belajar, Bu, ya? Sudah, Bu. Jadi siswa itu bisa bereksplorasi, Bu, ya, dengan model-model pembelajaran yang Ibu berikan. Terima kasih, Bu Febri, untuk percakapan kita hari ini. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih banyak untuk waktunya, Bu, ya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kami ada di rumah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, berdoa dimulai dalam hati masing-masing ya. Selesai. Oke, hari ini kita belajar tentang penelitian sosial. Ini materi bab kedua ya. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau menjelaskan dulu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita agar kalian mampu mendeskripsikan tentang proses berpikir dan penelitian sosial. Kemudian yang kedua, agar kalian mampu menentukan topik penelitian sosial. Kemudian yang ketiga adalah agar siswa mampu untuk menyusun rancangan penelitian. Kemudian agar siswa atau kalian mampu untuk menyusun instrumen penelitian dan mengumpulkan data-data penelitian. Kemudian yang terakhir adalah agar kita nanti ke depannya mampu untuk menganalisis kemudian menyusun laporan penelitian. Nah, setelah Ibu jelaskan, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita materi bab 2 penelitian sosial. Kemudian Ibu akan menerangkan beberapa materi tentang deskripsi tentang pemikiran dan penelitian sosial. Kemudian selanjutnya Ibu akan menunjukkan beberapa materi-materi. Kemudian ini ada game edukasi. Nanti kalian yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis, nanti kalian susun kalimatnya, atau apabila kalian menemukan beberapa istilah yang sudah Ibu terangkan tadi tentang penelitian sosial, itu ada di papan tulis istilah-istilah tentang penelitian sosial dalam berupa game, bentuknya game. Jadi kalau kalian menemukan beberapa istilah di papan tulis, silahkan tunjuk tangan dan maju ke depan. Kira-kira ada yang kurang mengerti? Bisa dipahami, Nak? Oke, terima kasih.
Nanti maju ya ke depan. Lihat ya ini gamenya. Clue-nya adalah jenis-jenis penelitian, tempat melakukan penelitian. Ya, terus. Laboratorium tuh kok. Iya. Oh iya. Kenapa kok ada bajunya? Mungkin itu Nomor 7. survei bu. Oh, udah tahu dia. Aku ada man. Survei. Survei. Tedet. Tedet. Jo. Salah. Salah bu. Survei membuktikan tuh bu. Salah. Ibu. Salah. Ini survei. Oh itu penelitian Nipun. Nipun ya. Terbalik. Kota apa deh bu? Bahasa Indonesia. Survei membuktikan tijong tuh bu. Terus. Wawancara biasanya kesimpulan. Ya ada bu, betul bu. Oke, siap. Oke anak-anak, itu dia tadi pembelajaran kita tentang penelitian sosial. Untuk hari ini cukup sekian. Jadi untuk minggu depan, tolong masing-masing kelompok kalian sediakan umpan baliknya ya. Jadi masing-masing kelompok sediakan pertanyaan dan nanti kita jawab sama-sama. Nah, itu aja dulu ya. Terima kasih.